tahajud memang menurut mayoritas pakar fikih mengatakan bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Secara umumnya setelah bangun tidur memang. Dan kita akan lihat keutamaan orang-orang yang senantiasa sholat malam, ya, sholat tahajud. Pertama, keutamaannya sholat tahajud adalah sifat orang yang bertakwa tentu saja dan calon penghuni syurga. Jadi kalau ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, para penghuni syurga, maka tidak meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Teman-teman perhatikan surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman syurga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang masuk syurga ini orang-orang yang apa? Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk syurganya Allah adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya adalah di awal malam tidurnya cepat, di sepertiga malam dia bangun untuk melakukan doa, bertobat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua keutamaan dari sholat malam qiyamul lail itu adalah selain itu sifat tadi dari orang-orang yang bertakwa dan calon penghuni syurga, yang berikutnya adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak. Beda, ada perbedaannya. Teman-teman baca surah Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu hai orang-orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang menerima pelajaran. Gak sama orang-orang yang gak pernah sholat malam bersama dengan orang yang sholat malam dan orang yang malah sholat malam tidak sama. Dan sholat malam itu teman-teman sekalian adalah harus dipaksakan. Semua ibadah harus dipaksakan, gak bisa dipaksakan. Kalau teman-teman gak paksa diri teman-teman sekalian, teman-teman akan pilih tidur dengan selimut, dengan bantal yang empuk. Tapi semua ibadah harus dipaksakan. Ada perang yang dinamakan perang Uhud tahun 3 Hijrah. Pada saat itu jumlah umat Islam ada 700 orang melawan 3.000 orang pasukan kafir Quraisy. Singkat cerita, dalam perang Uhud umat Islam kalah pada saat itu karena ada beberapa orang di Bukit Pemanah yang diamanahkan oleh Rasul untuk tetap berada di Bukit Pemanah. Jangan pernah turun dari bukit tersebut orang-orang Islam. Tapi para pemanah ini turun, tidak mendengarkan nasihat Rasul sehingga para musuh menyerang dari belakang. Singkat cerita, dalam perang Uhud ada 70 syuhada Uhud mati syahid dalam menyedihkan. Tubuh-tubuh mereka tercabik-cabik, jantung mereka dimakan. Hamzah bin Abdul Muthalib jantungnya dimakan oleh seorang wanita kafir Quraisy bernama Hindun. Dan dalam perang itu para pasukan Islam termasuk Rasul sendiri mendapatkan luka yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, sangat membahayakan untuk diri mereka, sakit, banyak sabetan pedang. Lalu ketika mereka pulang dan beristirahat, tiba-tiba beberapa jam kemudian Rasul katakan, ayo kita perang lagi, seluruh pasukan Uhud kita perang lagi supaya kita tidak dikenal sebagai orang yang lemah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka baru beristirahat, baru menyembuhkan luka-luka mereka, ada yang terbaring gak bisa bangun. Sami'na wa ta'na, mereka dengar, mereka taat kepada Rasulullah SAW. Namun ada pasangan kakak adik yang terbaring, lemah, tidak bisa bangun. Mereka bilang kita harus tetap berdiri sampai ke hadapan Rasul. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka paksakan diri mereka untuk beribadah, untuk berjihad adalah bagian dari ibadah. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, si abang berkata, si adik, dek, aku tahu kamu tidak bisa bangun, tapi kita harus mengikuti perintahnya Rasul. Maka kita paksakan diri kita. Caranya, saya satu kali seret badan kamu, kamu satu kali seret badan saya. Saya seret badan kamu, gantian kamu seret badan saya. Saya seret badan kamu, kamu seret badan saya sampai kita berada di hadapan Rasulullah SAW. Begitu teman-teman sekalian, sebegitunya mereka memaksakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga menjadi pelajaran untuk saya dan kita semua, harus dipaksa. Kalau nggak paksa nggak bisa. Dan setelah dipaksa, sabar. Sabar, ini nasihat buat saya nih, sabar. Dalam ibadah itu sabar. Teman-teman qiyamul lail kalau nggak sabar, teman-teman akan cepat-cepat mengerjakannya. Jadi setelah dipaksakan sabar. Teman-teman baca Quran, termasuk saya, baca Quran, belajar Quran, kalau nggak sabar, teman-teman pergi, nggak jadi belajar Quran. Karena susah belajar Quran itu, kadang-kadang
Termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, kadang ya Allah putus asa banget, kenapa sih teman-teman yang lagi ngapalin putus asa. Saya tanya sama teman-teman saya, teman-teman Maskal Hufat, santri-santri, dan ada beberapa orang guru. Mereka rata-rata ngafalin Quran juga mereka menangis karena susah gitu ya. Ada ayat-ayat yang susah gitu, jadi nangis sama Allah. Sabar. Guru saya juga mengatakan waktu saya mau belajar dengan beliau syaratnya cuma 2. Syaratnya adalah sabar dan istiqomah. Dan mengajarkan kembali ilmu yang sudah engkau dapatkan. Itu aja. Jadi waktu pertama kali dinasehati, dalam hati ya udah tahu sih Syekh, udah tahu gitu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya memang ternyata itu betul. Harus paksakan, harus ada waktu luang, waktu yang disediakan khusus untuk beribadah kepada Allah. Misalnya Quran, waktunya khusus disediakan untuk baca Quran yang nggak boleh diganggu oleh siapapun. Sabar, istiqomah, jangan berhenti, hari ini baca, 3 hari kemudian baru baca lagi. Sabar, istiqomah, dan paksakan diri untuk beramal soleh. Apapun itu ya, mau Quran kayak mau qiyamul lail kayak harus ada waktu yang kita sediakan. Ya, kemudian berikutnya adalah ketiga, keutamaan sholat tahajud. Sholat malam itu tahajud sebaik-baik sholat sunnah. Ya, tadi kita sudah bacakan dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah atau Muharram, dan sebaik-baik sholat adalah sholat wajib. Setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan yang keempat, keutamaan dari sholat tahajud ini adalah kebiasaan bagi orang-orang yang salih. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Jadi kalau mengikuti jejak orang-orang salih, maka sholat malam, jangan tinggalkan sholat malam. Dan yang kelima, keutamaan dari sholat tahajud atau sholat malam qiyamul lail adalah sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar seandainya dia mau melaksanakan sholat malam. Maka ketika Ibnu Umar mendengarkan hal ini, mulai dari malam itu dia tidak lagi meninggalkan sholat malam. Begitulah teman-teman sekalian, jadi saya skip ya, saya nggak baca banyak. Dan tentu saja sholat malam dilakukan terus-menerus, terutama tentu saja juga dalam kondisi-kondisi sulit. Rasulullah SAW pernah melakukan perang Badar tahun 2 Hijrah. Pada saat itu pasukan Muslim hanya berjumlah 1.000 orang. 313 orang. Pasukan Muslim hanya berjumlah 313 sampai 314 orang. Pasukan musuh berjumlah 1.000 orang. Jadi pada saat itu umat Muslim tidak punya perbekalan yang cukup untuk perang, sementara orang-orang kafir Quraisy sudah kuat. Muslim kan baru berhijrah ke Yathrib Madinah, jadi belum banyak kekuatannya, belum terkumpul dengan hebat. Maka pada malam itu Rasul menangis terseduh-seduh kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Kalau engkau nggak tolong umat Islam, niscaya tidak akan ada lagi umat Islam yang menyembahmu. Maksud dari perkataan Rasul begitu berharap kepada Allah agar mendapatkan Allah berikan pertolongan. Dalam qiyamul lailnya nangis sampai Abu Bakar mengatakan, sudahlah Rasul, Allah sudah dengar, Allah dengar. Saking Rasul betul-betul berharap penuh agar Allah mendengarkan doa dari Rasulullah. Sampai akhirnya keesokan harinya setelah doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, Allah turunkan bantuan, yakni berupa ribuan para malaikat yang membantu pada saat perang hijrah dan perang Badar, dan perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Pertolongan dari Allah. Ya, jadi dalam hadis surat Ahmad disebutkan, yusalli wa yabki hatta asbah. Yusalli wa yabki hatta asbah. Beliau melaksanakan sholat sambil menangis hingga waktu subuh. Begitulah yang seharusnya kita berusaha lakukan.